baik dalam maupun luar masjid. Nah, fix tidak boleh ada ibu-ibu ngasih tahu jadwal pengajian lewat speaker musola. Jelas. Ya, betul, 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 Jelas betul. ini jelas sudah Betul, jelas. betul, betul. Oke. Wih. Angkringan balik lagi. Balik lagi di Angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Masih di edisi Angkringan lawan Corona. Jadi di rumah aja, jangan kemana-mana. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan percaya pemerintah. Kita masih zoom dulu ya cuy. Karena kemarin kita udah menjadwalkan untuk live di Sudirman. Iya, ternyata ada Omikron. Aduh. Udah gitu Rianto pakai kena lagi. Aduh. Tahu aja kacau banget. Test drive. Kayak gua rasa dari hujan deh. Udah suruh jaga jarak malah kena. Terus jarang doa kali dan jarang doa. Waduh. Benar. Jadi Rianto ini adalah alumni Corona. S2. Alumni Corona angkatan Omikron. Iya. Oh, iya. Udah gitu dia bawa referral. Waduh. Jadi Rianto kalau Corona levelnya MLM, dia ini udah silver. Udah punya satu downline. Udah punya satu downline dia. Bawa masak. Ya Allah, tapi udah negatif kan cu? Udah lah. Ngomong-ngomong Corona nggak bisa nular lewat wifi kan, lewat Zoom gitu nggak bisa. Nah itu feeling gue tuh gara-gara waktu itu Zoom gue sama orang-orang sana kayak dari situ. Aduh. Pada nggak pakai masker kan? Oh, udah makanya jangan jalan-jalan dulu dah. Iya. Alhamdulillah Rianto udah negatif ya cu, udah negatif ya. Aduh. Kali ini kita mau ngebrelin yang sempat viral cu. Apa tuh? Soal pengumuman dari Menteri Agama. Soal penggunaan toa masjid. Toa masjid. Kirain soal biaya haji. Ya, aduh. Soalnya ada yang mau dibongkar ya. Iya, musola ada yang mau dibongkar, dijadiin masjid. Alhamdulillah. Renovasi itu. Renovasi. Renovasi. Gue udah kaget aja tuh di masjid samping kosan tuh warga pada ngumpul parah. Iya. Udah astagfirullahaladzim. Jumat. Kenapa nih? Ternyata mau direnovasi masjidnya. Iya, rame-rame. Nggak mungkin sendiri kan. Jadi kemarin cu ada ada pemberitahuan mengenai ini cu, pengaturan mengenai toa luar ya, toa luar musola ya, toa luar masjid dan musola. Speaker Diatur lewat surat edaran Menteri Agama. Wah, iya. Coba bacakan. Tapi sebelum itu ini dulu cu. Apa Emangnya toa masjid di dekat rumah lu mengganggu apaan sih? Tergantung sih, maksud gue cara umum ya, maksud gue semua masjid itu suaranya nggak sama gitu loh, maksudnya cuma 3 toa gitu. Nggak ada kan? Habis itu ada yang masih sampai 5 toa gitu, ada yang sampai speakernya juga di situ gitu kan. Oh, perbedaan jumlah toa masjidnya ya. Nggak soal jumlahnya juga, cuman kan menurut gue juga dari mereka juga nggak ada yang sama rata dari segi suaranya. Kalau menurut gue kan ya misalnya masjid itu kan utamanya kan kalau misalnya toa itu kan untuk kayak azan gitu kan atau apa gitu kan, jadi kayak azan itu kan ngaji mengundang warga untuk sholat gitu, ibadah gitu lah misalnya. Terus belum lagi kadang-kadang kan ada tuh juga yang menggunakan fasilitas masjid itu untuk kayak ngaji juga, kayak lu bilang, sama kayak apa announcement kalau misalnya ada yang meninggal atau segala macam gitu kan. Dan itu kan pasti kan harus bisa merangkap beberapa wilayah, ada masjid, ada musola. Kalau musola itu kan kelasnya lebih kecil ya daripada masjid ya. Kalau misalnya masjid itu kan gede gitu mas saya. Dan yang gua tangkap dari mall gede juga mall. Ya. Kayak gua tangkap dari pelajaran agama gua waktu gua ngaji tuh, musola itu emang khususkan tuh untuk supaya kita tuh bisa ibadah, cuman nggak harus jauh-jauh ke masjid. Jadi kalau misalnya masjid itu iya. Di center kan, misalnya kayak misalnya di alun-alun gitu kan. Alun-alun kan ada masjid gede tuh, nah itu masjid tuh kan. Kalau misalnya musola kan di dalam perumahan ada musola gitu kan. Terus jadi jauh dari musola, jauh dari masjid buat sholat fardu ya, dibikinin lah musola. Kayak rumahnya Dapi musola. Oh iya, yang dekat rumahnya dia musola. Jadi Dapi kan kalau mau itu musola cu. Musola kan ya? Musola. Ya jadi kalau Dapi Jumat di situ? enggak ada sholat Jumat kan di situ ya?
nggak ada kan musola. Oh. Iya benar. Oh, Jadi ada masjid. kalau mau sholat zuhur ke Istiqlal kejauhan, musola aja lah gitu ya. Begitu kan ya? Enggak lah, di rumah lah. Iya juga. Kalau di musola dekat rumah lu mengganggu apa emang? Enggak sih, kebetulan nggak ada yang begitu rajin-rajin banget buat salawatan, jadi ya cuma buat azan doang. Oh iya. Karena nggak ada merebutnya ya, musolanya nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi cuma Warga buat aja ya? dipakai khusus buat sholat doang. Iya. Sama hari-hari tertentu ya. Hari-hari tertentu apa? Oh kayak kurban. Raya kurban. Tapi gara-gara rame nih soal toa musola, toa masjid, gua jadi sampai nyari Apa tuh? Gua jadi penasaran gitu kan, ini surat edaran tuh isinya apa gitu loh. Surat Coba. edaran. Iya, surat edaran kan itu kan dasarnya kan surat edaran ya. Surat edaran Menteri Agama. Nah, untuk itu supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya kita bisa menerbitkan gerakan-gerakan pemuda yang sudah resah. Ya kita mau mengecek apakah benar surat edarannya itu seprovokatif itu atau jangan-jangan sebenarnya surat edarannya biasa aja ya cuy. Cuma masyarakat yang berlebihan. Tujuan kita buat meningkatkan literasi. Awareness. Iya benar. Iya. Jadi jangan Jadi panas gara-gara penyampaian lu itu menimbulkan reaksi positif atau negatif gitu. Jadi Iya, lebih menjelaskan atau lebih iya benar, malah gua menarik masalah. dikira pro apa kontra ya. Iya. Tapi sekali lagi kita mau disclaimer, kita adalah pendukung pemerintah ya. Iya. Kita adalah pendukung pemerintah. Tapi kalau rame kita ngeri juga. Gua alhamdulillah dapet cuy, masih dapat. Oh, iya. Tapi gue nggak tahu sekarang kalau di search masih dapat gitu surat edarannya. Khawatirnya kayak ditarik lagi gitu ya. Iya, bisa. Iya, ada nggak sih di itunya di website Kementerian Agamanya gitu? Ini dapatnya Nah ini gue dapat nih. Kalau dari ruang dalam lu ya? Dari Dalam. orang dalam paru-paru. Ini surat edaran nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Nah ini nih cuy. Nah ini kita baca dari atas nih. Diperuntukkan kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi, terus Kepala Kantor Agama Kabupaten, KUA, Ketua MUI, Ketua Dewan Masjid, Pimpinan Ormas Islam, Takmir, pengurus masjid dan musola seluruh Indonesia. Wih, mantep. Pendahuluan, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Terdengar tidak ada yang salah ya. Pada saat ini yang bersamaan kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Wah, kalimat keduanya sudah mulai bawa-bawa harmoni. Sudah agak khawatir sih gua. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bagi pengelola masjid dan musola. Wah. Jadi sebenarnya dari tujuannya baik ya, supaya pengeras suara itu tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman antar warga masyarakat. Tujuannya baik nih. Cuma gua kok kepikiran nih. Apa tuh? Emang masalah apa sih yang ditimbulkan dari toa masjid ya? Lanjut, berdasarkan pemilihan tersebut perlu ditekan surat edaran Menteri Agama tentang pedoman surat menteri. Maksud sebagai pedoman penggunaan pengeras suara mewujudkan ketentraman. Nah ini nih isinya nih. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid, sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan keluar ruangan masjid. Berarti kalau pengeras suara luar nggak boleh diarahkan ke dalam ya? Yang dalam juga nggak boleh keluar. Gila sih, nggak ada yang pakai pengeras suara selain dua ini. Gak ada yang pakai itu ya, speaker Bluetooth. Penggunaan pengeras suara pada masjid mempunyai tujuan. Nah ini nih tujuan pengeras suara nih. Mengingat ini yang dicari masyarakat melalui pengajian Al-Quran, sholawat Nabi, azan sebagai tanda masuknya sholat fardu, menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika sholat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jamaah, dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik dalam maupun luar masjid. Nah fix tidak boleh ada ibu-ibu ngasih tahu jadwal pengajian lewat speaker musola. Jelas. Ya betul. Jelas ini jelas, sudah jelas. Betul. Ya. Tolong itu. Ini kata yang Menteri buat Agama ya. ibu-ibu gitu ya. Ya. berarti
Ini kata Menteri Agama ini, bukan kata kita kan ya? Bener. Berarti ini membungkam suara perempuan Indonesia dong. Waduh. Anjir. Kenapa digiring ke situ? Tidak boleh juga ada pengumuman pencoblosan pemilu lewat speaker masjid ya. Iya. Ibu-ibu berhubung akan dilaksanakan pemilu 2000 sekian, TPS akan dibuat di RT 5. Nggak boleh nih kalau ini fix. Kampanye ketua RW bisa nggak? Wah, apalagi itu. Nih, Kalau jelas deh. pengumuman ini, kalau pengumuman berita duka Kagak masa- boleh juga Nah, nih nggak bener. boleh ya. Itu yang gua penasaran. Jadi yang biasa innalillahi gitu ya. Iya. Iya itu. Iya nih, kalau berdasarkan surat edaran ini nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin sekarang harus pakai itu kayak grup WhatsApp kayak. Ah, benar tuh. Ntar dibalasnya pakai emot, pakai gif. Iya benar. Atau dia udah punya template ini wording, template balasan. Ya, jadi sudah jelas ya. Tujuan penggunaan toa masjid dan Oke. sholat sudah ada di surat edaran ini. Bukan kita yang ngomong, tapi Menteri Agama. Pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan keluar. Ya iyalah, masa Iya. bisa jadi satu ya. Abang-abang teknisinya juga ngerti lah untuk mendapatkan hasil suara yang optimal hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Wih. Jadi misalkan pas udah dipasang terus dicek. Pakai soundman nggak? Pakai soundman nggak? Iya. Sadu. Yes. Naik lagi naik. Assalamualaikum. Oke. Naik gitu. Terus volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Wah, Apa tuh? jadi udah diatur nih maksimal 100 desibel cu. Dia dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu dan bacaan akhir ayat, sholawat, tahrim. Oh, berarti boleh nih pakai Spotify nih, cuma harus memperhatikan kualitas benar. Iya, betul. Jadi mungkin rekaman yang jadul-jadul tuh, yang kadang-kadang di tengah-tengah macet tuh ya, yang masih pakai kaset ya, kagak boleh nih, kagak boleh. Nah, udah bisa Ya. pakai PCD. Spotify aja lah, udah bagus Spotify. Pakai yang Ini kalau premium. waktunya gimana maksudnya waktu apa? Maksudnya kualitas rekaman waktu. Kualitas Apa mana tuh? Waktu mungkin maksudnya ini kali ya. Jam 2 pagi lu muterin walaupun Soalnya kalau pas takbiran ada Nah, aja kalau tuh udah takbiran jam 24 jam tuh. 1, jam 2 malam. oh iya ya. Hotelnya pakai rekaman. Mungkin yang dimaksud itu kali ya. Walaupun sama-sama takbiran gitu, tapi memperhatikan waktu juga, nggak sampai jam 2 pagi gitu kali ya. Tuh, soalnya kalau di masjid gua yang rumah gue dulu tuh, biasanya sih pas jam 12 tuh udah sepi gitu loh. Udah Iya, nggak ada bener, takbiran lagi. Ya kan? Kalau dulu di Udah capek. masjid rumah gua ini sholawatannya boleh, cuma nggak boleh pakai speaker. Kalau mau di dalam aja, jadi dia sholawatan di dalam Pakai masjid. headset. Oh, Tapi pakai speakernya cuma sampai jam 11 gitu. Kalau udah lewat jam 2 pakai WhatsApp tuh. Voice Oh, note, pakai voice note. Tersampaikan juga ya, tapi ya tersampaikan. WhatsApp warga banget itu, WhatsApp RT tuh. Lanjut 3, tata cara penggunaan. Wah, ini. Waktu sholat subuh sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau sholawat dapat menggunakan pengeras suara dalam waktu. Oh, paling lama 10 menit sebelum azan. Dan sholat subuh boleh, zikir, doa, kuliah subuh boleh. Oh, tapi pakai pengeras suara dalam. Jadi nggak boleh tuh kayak sholat terus pakai pengeras suara luar, berarti nggak boleh ya? Kalau Cuma subuh. sholat Jumat doang, kayaknya kayak gitu deh. Nah ini baru subuh nih. Zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat dapat menggunakan pengeras suara. Oh iya nih, dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Ini sebelum azan. Dan sudah azan dikumandangkan, pengeras suara dalam. Nah ini Jumat nih, sebelum azan. Nah, ini. Baca Quran dapat menggunakan pengeras suara luar. 10 menit. Penyampaian pengumuman mengenai petugas menggunakan pengeras suara dalam. Wah, jadi saldo kas musola nggak ketahuan nih. Iya. Biar masjid sebelah tuh gak iri. Iya. waduh. saingan. Emangnya? Wah, sepertinya dengar, wah 10 juta nih. Wah, ayo dong kita giatkan. Ada target marketingnya ya. Pengumbandangan azan menggunakan pengeras suara luar. Kegiatan syiar Ramadan, gema takbir, dan upacara hari besar Islam. Nah ini. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan dan
tadarus mengurasan. Oh tuh bener, lewat pengeras Iya. suara dalam. Hmm. Takbir 1 Syawal di masjid dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 waktu setempat dan dapat bener nih, keluarnya sampai jam 10, sisanya boleh dalam. Sholat Idul Fitri boleh pakai pengeras suara luar. Takbir Idul Adha dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib atau pengeras suara dalam. Upacara peringatan Hari Besar Islam menggunakan pengeras suara dalam kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena masjid. Arena Oh ya? iya iya. Kayak stadion. Area kali harusnya. Area. 4 suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Bagus tidak sumbang. Wah, Oh. Gabi. Biasanya sih bocil-bocil sih ya Ini gue kayaknya. setuju sih ini. Kali ini gue setuju. Bagus dan tidak, jadi nggak sember gitu kan ya. Iya benar. Dan pelafalan secara baik dan benar. Oh, jadi kalau mau ngajinya yang benar gitu ya. Iya. Soalnya kadang-kadang di musola tuh bocil-bocil habis ngaji gitu kan, disuruh sama ustadznya, gitu kan. Ngaji kalau nggak salawat gitu. Iya benar juga tuh. 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, ormas Islam dalam pembinaan dan pengawasan. 18 Februari 2022, Menteri Agama Yakut Fadil Qaumas. Itu lambang apa itu yang di lambang kunci ya? Oh, itu kunci. Ini maksudnya surat edarannya udah pakai digital signature, cu. Oh, berarti baru kelihatannya pas di private. Nih barcode. Iya, baru lihat kalau di scan barcode. Nah, itu tadi tuh. Gimana cu? Tampaknya sih tidak terlalu provokatif ya. Enggak ya. Ini jadi Kayaknya- penertiban mana yang Ya, pakai rapat, dalam, mana rapi, pakai yang tertib. luar. Enggak, sebenarnya tidak masalah ya. Kok rame ya? Ya. Tapi surat edarannya emang enggak ada masalah ya? Enggak ada Enggak masalah. ada lah. Gimana? Mungkin Cu? karena minim membaca orang Indonesia. Iya, jadi tolonglah masyarakat ikro. Kalau Ikro. menurut gua sih dari yang gua baca, Hmm. gara-gara ini sih, gara-gara analoginya itu yang banyak orang sensitif. Oh, iya. Analoginya itu gimana maksudnya? Ada di Cari di artikel Google dah, cari di Google. detik.com dah. Ada waktu itu gua baca. Rianto mancing mulu nih. Iya. Pokoknya intinya kita melihat dari sudut pandang surat edarannya ya cuy. Surat edaran. Ternyata edaran setelah aman ya, kita aman. bongkar surat edarannya aman nih. Jadi Aman. kita sudah ikro, sudah tabayun ke surat edarannya. Tidak ada masalah. Jadi kita sih aman-aman aja ya. Angkringan kan juga nggak pakai toa gitu. Pakai speaker Bluetooth doang kan. Speaker Bluetooth, iya. Itu juga buat nayangin Spotify. Banyak mau membelokkan opini ya. Sebuah keramaian itu kan nggak cuma di masjid doang gitu loh. Oh Kayak iya misal benar lu juga kondangan, loh. Lu kondangan, buset dah. Lu tahu sendiri kondangan kalau misalnya dangdut tuh kadang-kadang sampai jam 3 pagi. Bener. Ya nggak sih? Nah, harusnya kayak gitu juga Diatur ya, diatur. Maksudnya dalam sebuah keramaian tuh harusnya tiap acara tuh harusnya ada ini ya peraturannya ya, maksud gua gitu. Jadi sebenarnya kalau mau menertibkan yang tertib banget, jangan cuma toa masjid sama musola ya, yang Iya, lain juga harusnya tuh pilih kayak peraturannya lebih ke general gitu ya, nggak cuma satu topik doang gitu. ya. maksudnya. Mungkin nanti akan kali. Cuma yang keluar Iya. duluan punya Menteri Agama nih, makanya dia Nah, kena itu. duluan. Kali sih, ya, bener. kali. Iya. Ya udahlah, apapun itu kita tetap mendukung kebijakan pemerintah. Semoga bisa diaplikasikan dengan baik. Tujuannya tadi bagus padahal ya. Mudah-mudahan bisa sesuai tujuannya. Betul. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa follow Instagram kita ya, cu. Di @angkringan.balik.kantor. Ke kantor. Dengerin kita juga di Spotify, Angkringan Balik Kantor. Nggak pakai dot ya? Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.